karena segala sesuatunya itu sutradara yang menentukan arah sandiwara atau arah dari sebuah lakon itu Pak Anto. Tapi yang jelas begini Pak Anto, setelah saya sudah sepuh ya, sudah sepuh dalam arti tua lah, bahwasanya sesungguhnya terkadang dalam keadaan kepepet, artinya kepepet dalam hal apa aja, ya memang kita harus kembali yang namanya wiridan itu perlu Pak Anto. Dalam arti wiridan bukan dalam arti untuk hal-hal yang istilahnya kesombongan ya. Misalkan kita lagi ditimpa masalah, kita kalau wiridan, kalau kita mendekatkan diri itu bahasanya itu damai gitu Pak Anto. Nah, demikian. Jadi apapun ya istilahnya kata itu kan illa bidikrillah. Jadi hanya kepada Allah kita mengingat gitu bantu ganti. Belajar itu jak komplit. Ini kayak vokal kakle ibu ya, moderasinya canggih ini begitu. Ya, jadi kembali kepada figur-figur calon penerus anak cucu kita. Sampai memberikan pertanyaan yang sulit dijawab dan sebenarnya ada jawabannya sulit kita utarakan. Tadi menggunakan saya, cucu-cucu saya kan yang ada 16 tuh. Jadi sebenarnya saya itu yang dipilih itu cepat dulu atau awet dulu. Aduh, saya bingung jawabnya ganti. Kalau untuk menentukan pilihan ya cepat dulu atau awet dulu. Saya pikir kita begini Pak Anto. Kalau cepat kita tidak awet itu sama dengan kita istilahnya mubazir. Ya kalau kata saya pribadi ya awet dulu gitu Pak Anto. Iya, cuman anak muda kan berbeda. Coba kita teropong penjemput ajal, intinya bahasa kotornya ini benernya. Saya tidak menjudge bahwa orang muda yang cepat itu akan cepat mati, bukan. Itu kadang-kadang punten peteng delengan itu digunakan sekali. Ya misalnya daripada kepepet, masih ada ini kalau pinggiran kalian bunyi kepepet itu sering dijadikan hal itu, sehingga untuk di sini untuk tawadu, untuk bersabar diri, untuk tawakal di situ bubar tangkar ganti. Nah di situ apa yang namanya istilahnya anak muda ya, dengan penuh istilahnya gejolak anak mudanya, energi anak mudanya itu kalau istilahnya kita tidak dibekali dengan nilai-nilai agama dan nilai-nilai istilahnya religius itu ya itu tadi dalam keadaan kepepet akhirnya petang pendelengan. Jadi kita perlu fondasi gitu Pak Anto ganti. Sering sih mencontohkan itu tuh, ini sukses, bukan kalau memandang sukses ini ke cucu saya itu jangan sekian prosesnya kita ambil, tolong yang sukses yang lewat jalan itu diambil dari orang-orang yang telah tiada, orang-orang yang dijemput secara paksa karena tujuan tidak nyampe, memaksakan diri. Bukan saya menghilangkan kodrat Allah, itu memang kodrat Allah harus berjalan. Itu diantaranya menempuh jalan-jalan rem balap tidak menggunakan rem balap, motor balap tidak menggunakan rem itu. Jadi ujungnya ke arah ya udahlah mati si takdir Allah, ya itu bukan salah, itu juga benar. Cuman kalau memaksakan diri penyakit TKKP saking kepengen suksesnya sebelum datangnya ajal dijemput ganti. Nah itu yang menurut saya bertentangan dengan nilai-nilai agama gitu. Jadi apapun yang namanya memaksakan diri itu menurut saya kurang baik gitu Pak Anto. Dalam hal-hal apa aja lah. Contoh misalkan saya belum mampu untuk beristri, terus memaksakan diri untuk nikah, kawin, sehingga yang terjadi apa gagal di tengah jalan. Itu namanya tidak penuh dengan perhitungan kalau memaksakan diri. Oleh agama pun tidak dibenarkan memaksakan diri gitu Pak Anto. Ya kalau ini sih nggak enaknya persaingan gitu. Jadi
Jadi ya casingnya bagus, sari wirid ke sana kemari, ya bagus lah. Ini casing ini bukan isi, ya casingnya bagus. Kata saya udah benerin aja dulu tauhidnya yang agak itu, insya Allah Allah tidak akan buta, tidak akan tidur. Begitu. Jadi kayaknya untuk berbicara tentang prestasi yang melupakan Tuhan itu, ya sedikit-sedikitnya kita tanamkan ke cucu-cucu kita bahwa ya sampai dibuktikan cucu kita yang ada di luar negeri itu gitu. Betul sekali itu, Masya Allah, yang namanya mengingat Allah dengan segala komponen termasuk ibadah itu jauh lebih besar daripada teman kita yang bawa-bawaan. Ada bawa seribuan isim yang di kantongnya, ribuan persyaratan, yang dalam kategori ini melupakan Allah dalam konteks Allah dinomorduakan. Ini menurut paham saya yang sangat bodoh, Ganti. Setuju. Karena kalau sudah bawa-bawa isim, bawa-bawa bahasanya taruhlah penting atau apa itu sudah istilahnya katakanlah mengenyampingkan kebesaran Allah itu, sehingga ya kadang-kadang lalai itu terhadap Sang Pencipta. Beda dengan orang-orang yang istilahnya disitulah Pak Anto, bahwa karena adanya kekuatan-kekuatan yang seolah-olah melebihi dari segalanya, sehingga itu efek yang ditimbulkannya itu seolah-olah itu saya punya ini, tenang aja, udah saya punya ini, tenang. Beda dengan yang itu tadi yang selalu istilah istiqomah, ya apa yang diperintahkan oleh istilahnya ajaran agama, insya Allah dia akan abadi. Bahasanya abadi dalam arti dia dalam berpikir pun dia selalu mengedepankan nilai-nilai agama, tidak mengedepankan nilai-nilai emosional gitu, Pak Anto. Iya, konteks ini kadang-kadang melupakan untuk menyalurkan ke anak cucu itu. Konteks-konteks istilahnya bagi kita itu suatu mutiara hikmah yang sangat penting kita wariskan ke anak cucu. Ini dibuktikan sekali. Jadi ada teman-temannya yang ambil dari dukun, ada ya macam-macam lah gitu. Nah kemudian akhirnya mengikuti cucu-cucu kita yang non karena gini hanya mempertajam hubungan. Kalau kabel antena tuh dikeruki terus, jadi 5 waktu tidak copot walaupun dikapali, ya dengan semampunya hatinya. Itu dengan membawa itu dan ini, akhirnya beliau beli ratusan ribu jutaan di sini, ujung-ujungnya kok kalah dengan orang yang hanya memelihara 5 waktu. Akhirnya kembali ke cucu saya membenarkan kata-kata yang dicoba itu, Ganti. Iya. Waduh, kayak si bagus sih. Enggak dulu. Manggil bagus dulu, bagus. Iya, ada. Itu ada yang penemu pelana suci ya. Itu namanya Ki Marjuki dari Kerangkeng itu, menemu pelana suci. Dia mengajarkan ya dulu di Departemen Kesehatan, dan ada juga muridnya yang di Semarang itu yang saya sering kontak. Cuma dia nama gurunya udah lupa itu. Ki Marjuki Kerangkeng itu, saat saya main di rumahnya Ki Marjuki itu nggak ada itu. Di halamannya itu ada tempat apa itu ya, bata tumpuk, mungkin membakar bata juga ya. Nggak ada, tapi ada suaranya saja itu. Ki Marjuki di mana itu, orang tutusnya kelihatan itu. Itu Ki Marjuki itu di daun pisang itu bersila itu. Daun pisang kan lemah ya, tapi dia kayaknya ringan. Nah itu Ki Marjuki, tapi udah wafat itu di Kerangkeng. Demikian ya, kalau dukun sih nggak boleh itu, dukun itu biasanya dengan jin jahat. Demikian gitu. Yang penting saleh aja ya, saleh, ibadillahi sholihin wala ibadillahi sholihin, orang yang
beribadah dan saleh. Saleh itu mendoakan orang tuanya ya, mendoakan orang tua juga mungkin sampai cucu-cucu ya. Demikian begitu juga anak-anak ya mendoakan. Nah itu saleh, saleh itu ada nabi yang saleh. Nah, itu jadi tidak lepas itu kaitan dengan yang lain itu. Dan ya kepada Rasulullah juga kita berdoa itu, contohnya sholawat apa. Jadi kita nggak sendiri itu ya, bisa itu sebagai wasilah. Demikian gitu. Dan kalau Ustadz Danu juga sebetulnya dia itu itu pada leluhurnya itu kaitan juga dengan leluhurnya itu ya, mungkin ya karena dia salah ya. Ustadz Danu, jadi dia kalau membersihkan yaitu orang-orang yang memang negatifnya itu kuat gitu, membersihkan ilmu mungkin dari dukun atau mungkin juga dari orang-orang ya apa itu kecuali mungkin orang itu punya mursid. Nah itu yang mungkin juga nggak ke Ustadz Danu, nggak akan ke Ustadz Danu itu. Mursid itu kan guru, itu kan mengawasi juga akan kegiatan dan amaliyahnya sampai akhir hayat. Mungkin di akhir hayatnya juga masih ada orang-orang. Jadi akhir hayat itu sebenarnya kalau menurut ayat ya itu ia masih hidup gitu ya. Orang-orang yang amaliyahnya tinggi itu orang-orang saleh itu kalau mati ia sesungguhnya hidup. Demikian, dan itu ada tingkatannya memang. Ada tingkatannya. Kalau satu istimewa itu melindungi daerahnya juga. Ini mungkin pengetahuan tambahan. Jadi kita itu kalau udah takdirnya ya wafat itu sebetulnya ada 3 itu. Kalau yang amaliyahnya pas-pasan itu akan ditidurkan lagi, dia ditidurkan. Kalau yang amaliyahnya lebih dia masih hidup itu dan ada aktivitas. Dan ada yang banyak kesalahannya, banyak kesalahannya juga masih hidup tapi dia di sel gitu. Ganti. Iya mana? Nah, apakah sudahan ini? Pak Agus, jadi orang meninggal itu ada 3 tahapan ya. Ada yang banyak dosa, ada yang biasa, dan ada yang luar biasa ya. Iya ya, mungkin golongannya para wali termasuk orang-orang yang walaupun udah mati tapi itu masih bisa dimintai pertolongan lah gitu, maksudnya Pak Agus. Iya bisa sebagai wasilah perantara itu. Demikian sebab dia masih aktif begitu, sama mungkin dengan Rasulnya, pasti Rasul sih. Demikian Pak, siapa ya, ganti. Iya bagus. Iya demikian ya, bagus. Ya berarti kalau kaitannya seperti itu kita kembali ke Pak Anto. Berarti Pak Anto, kalau memang tadi gambaran bagus bahwasanya kalau orang yang udah meninggal ada 3 tahapan termasuk para wali itu tentu saja tahapan yang super istimewa, artinya bisa dimintai pertolongan walaupun beliau sudah wafat juga Pak Anto. Jadi tidak salah kalau kita mempelajari ilmu al-hikmah, minta dengan wasilahnya para wali, baik itu minta keselamatan maupun minta istilahnya jauhkan dari kemiskinan. Itu Pak Anto ganti. Kembali lagi kepada energi dulu ya.
energi kita kan la haula wala, tidak ada kekuatannya itu kecuali Allah. Hal ini menyebabkan kita untuk merunduk istilahnya, tidak mencari sumber-sumber energi yang lain. Sementara konstruksi gambaran atau gimana ya, bayangan beliau-beliau yang ada di alam sana, alam kekal walaupun masih barzah, itu kalau untuk huruf-hurufan masih taruhlah Al-Fatihah siji kang 10 wali apa, terus kita kerengek beberapa hal kang diminta walaupun basilah bentuknya. Berarti jalan yang kita tempuh ini sudah ada perintah langsung bahwa berdoa itu langsung ke Allah saja. Di situ ayatnya kan tidak disambung ila bil wali, ila bil apa sih wasilah, tidak ada kan. Jadi istilahnya di situ ud'uni astajib lakum, itu tegas sekali. Di sini bukan kita menentang Bunda itu, bukan kita menentang sama sekali. Dan yang aktif kalau orang sudah meninggal itu yang aktif kan korinnya gitu. Korinnya yang dikatakan tadi benar sekali Pak Haji Agus, bahwa orang diciptakan itu lengkap dengan jin, itu betul sekali. Kalau mungkin dengan malaikat saya belum mendapatkan pengetahuan tentang itu, belum. Tapi ya kita yakini dulu. Jadi yang ruhnya itu kan tidak aktif, artinya ini mana bisa untuk hal-hal secara realnya itu untuk menyalurkan energi ke kita, artinya membantu sesuatu kesuksesan. Hal ini yang kurang sependapat dengan kita, bukan kita itu karena bodohnya saya pun saya tidak mencas harus mengalir ke pendapat saya, bukan gitu. Di sini kurang sependapatnya. Jadi orang-orang disibukkan dengan permintaan umat-umat yang belum sukses ini mengarah ke ruh walaupun statusnya wasilah ganti. Iya. Jadi gimana ya? Terkadang ya itu sebuah dilema, bukan dilema ya, bahasanya sebuah kejadian yang kebanyakan terjadi di potret masyarakat kita ya. Bahasanya itu kalau kita dalam kondisi istilahnya, kalau tingkat pengetahuan agamanya istilahnya mumpuni ya, apa yang dikatakan Pak Andu itu betul. Ila binillah, hanya untuk Allah segala sesuatu untuk memohon unduni astajib lakum, betul sekali itu. Cuman ada pemahaman gini, khususnya bagi orang-orang yang tingkat pengetahuan agamanya rendah. Yaitu tadi yang pernah saya gambarkan gitu Pak Anto. Orang kita pengen menghadap presiden aja harus melalui protokolnya, harus lapor dulu. Harus, katanya sih begitu argumen bagi orang ini. Makanya saya juga jujur nih Pak Anto, termasuk orang-orang yang galau, dalam arti galau mengambil suatu keputusan gitu. Dan mereka juga argumennya saya pikir benar juga, karena yang namanya agama juga kan meninggikan akal. Agama itu akal. Jadi kalau orang yang beragama adalah orang yang berakal. Jadi kalaupun misalkan beliau-beliau bagi yang tingkat pengetahuan agamanya istilahnya belum mumpuni, lawang kita pejari akan menghadap, jangan lah bupati aja ngajukan permohonan untuk menghadap, terus jam berapa kita itu harus berpakaian resmi apa. Jadi argumennya tuh begitu Pak Anto tadi. Dalam konteks ke arah situ berarti satu pendapat yang mengatakan kekurangan keesaan Allah pertama. Kedua kali Rasulullah waktu Mi'raj itu kan menemui roh para nabi yang telah wafat itu di langit ke-7 atau langit ke-berapa. Artinya bukan di alam sini, bukan di kuburan tanah maksudnya itu. Begitu ceritanya. Dan kalau hal-hal yang berkaitan dengan pesan-pesan yang pernah dialami oleh Rasulullah waktu Mi'raj itu ya kita tolerir dengan dipadukan dengan kebutuhan apa sih yang kurang dari Allah di dunia ini, walaupun hakikatnya status sosial ekonomi kita berbeda dengan yang lain. Padahal hal ini pemacu untuk kita akrab dengan sesuatu yang berkaitan dengan konon katanya dewa penolong.
ini dalam garis kasarnya. Kalau korin segala rupa khodam dan sebagainya. Bukan saya tidak setuju, bukan. Tapi hal ini kok ada jalan pintas yang konon mudah-mudahan Allah juga menerima. Ud'uni astajib lakum ini. Konteks-konteks ini kata saya tabarut kalau kita berpegang pada konteks yang ada di dunia harus melewati beberapa jaringan-jaringan itu. Toh di situ tidak diwajibkan jaringan artinya. Karena langsungnya ini kalau sekarang online lah mungkin. Nah ini kok repot sekali dengan ini. Sedangkan kalau kita berpendapat sama seiring dengan Ustadz Danu, itu benar juga. Karena benar juga gimana sih? Kita diruti dengan apa kan? Kalau kita murnikan badan kita dengan ketauhidan, itu bukan tentang awam dan pandainya kita menggunakan wasilah atau tidaknya, bukan ke sana. Tapi ini merepotkan sesuatu yang mu'alafnya ini baru mengenal, terus sudah dijejeli harus berbagi ini, berbagi. Kalau sekarang itu apa ya namanya itu? Birokrasi. Apakah di situ terjadi birokrasi yang besar-besaran dalam konteks memohon kepada Allah? Kan sudah diterangkan bahwa kita persyaratan kepada Allah itu ada beberapa kriteria yang didahulukan. Bukan wasilahnya, punten, bukan tidak setuju, punten ganti. Iya. Makanya di sini kita tuh beruntung banget, adanya ada mencoba untuk mentauhidkan Allah ya. Jadi ya itu makanya ini orang-orang yang pemahamannya seperti Pak Anto itu bisa dihitung siji loro ya. Siji loro. Karena ya itu Pak Anto. Jadi kebanyakan ya saya juga maaf walaupun di Indonesia mayoritas orang Islam ya. Untuk pemahaman nilai-nilai agama itu bisa dihitung lah bahasanya. Bisa dipersentase bukan bisa dihitung. Nah di situ ya. Perlu juga ini untuk bisa istilahnya di education lah ke orang kita yang istilahnya masih banyak istilahnya orang-orang yang masih percaya terhadap hal-hal yang seperti itu gitu Pak. Betul saya juga ya makanya ini saya beruntung banget bisa ngobrol malam hari ini nih. Akhirnya kan menambah wawasan saya juga itu. Dulunya saya termasuk orang-orang yang masuk seperti itu gitu Pak Anto. Jadi kalau kita istilahnya flashback ke belakang ya, mungkin pendalaman nilai-nilai agama orang kita itu kan bisa dihitung. Itu satu. Kedua juga mazhab atau bahasa istilah sekarang kan istilahnya apa ya? Torekot. Apa ya? Bukan torekot, bukan. Apa istilahnya? Anak kan ya ada pemahaman Muhammadiyah, pemahaman Persia, pas apa sih itu saya lupa. Terus NU itu beda-beda, di situ lah ada semacam pembeda. Gitu lupa. Saya juga sependapat dengan apa yang disampaikan Pak. Dan para golongan, para kiai kebanyakan ya sebenarnya sih kalau saya lihat sih kebanyakannya masih banyak percaya ke hal-hal yang itu ganti. Beli tanggung-tanggung nih saat sekarang itu yang namanya ngijajah bukan ratusan ribuan. Anda baca ini sekian ribu, Anda baca ini sekian ribu. Ini di mata saya ini sukses, bukan main sukses. Kalau dibilang per hari harus dapat sekian juta, itu ya betul dapat. Kemudian saya tanya, punten ketenangan Anda, ini Anda mendapatkan ketenangan dalam segi materi, ada tidak? Karena misalkan ada sesuatu yang tidak, yaitu ya Pak, saya 5 kali beristri, dead itu ketika mempunyai anak kedua, ini kedua. Ya itu memang ketentuan Allah tentang kematian. Tapi dalam hati kecil yang buruk hati saya ini, wah ada ini wirid demi harta, di belakang konyol kebobolan nggak tahu. Jadi istri 5 kali itu semua dead semua, itu ya meninggalkan seorang anak. Demi ini pemahaman hati saya yang bodoh pun bukan mencap setiap orang kaya itu berbuat demikian. Ini yang diamalkan casingnya bagus sekali. Baca salawat per hari sekian ribu gitu. Itu bagus sekali saya itu bagus. Kalau efek kesananya
bukan menyalahkan baca salawat ini dari sudut mana ini. Tapi 5 kali berisi itu cuek, ditinggal isinya 5 kali seakan-akan ya itu sih udah kodrat biasa. Dalam hati kecil saya, Anda ini seakan-akan menjemput ajal ini ganti. Pertanyaan saya, ditinggal istri atau karena meninggal atau karena selingkuh dengan orang lain? Karena meninggal. Itu disaksikan di kecamatan kita ada itu. Menjelang dia meninggal lagi, istrinya dulu lagi itu. Istri yang terbaru itu. Ini punten, bukan menghalangi kodrat Allah. Nah, kata saya, ibadah kan ada 2. Ibadah yang sangat berguna sekali untuk konteks hablum minanas, artinya menguntungkan seseorang dalam konteks ibadah yang baik. Ta'awanu 'alal birri wa taqwa, itu tolonglah dalam kebaikan itu. Dan ibadah seakan-akan untuk pribadi khusus tanpa peduli di luar. Artinya saya boleh jadi ibadah haji berapa puluh kali, tapi beli nyelingkuh kacang tetangga, beli tidak makan ganti. Iya, itulah. Aduh, saya juga istilahnya sependapat lagi, saya setuju. Saya juga termasuk orang-orang yang istilahnya pemerhati ya. Ya, jadi ini sering kita temui itu. Udahlah pakai apa? Bukan. Ini ada tidak yang konon diamalkan dengan usia awet gitu. Punten, tidak menyalahkan Allah. Ini seakan-akan kalau dapat resep ini, bahkan ada resep lagi. Ini untuk memasukkan ini, menempuh ini dengan bahasa ini saja. Kita buktikan mana orangnya. Ada bukti. Oh iya Pak Punten, ada penderitaan yang nyelap sedikit. Apa? Saya hari ini terima SK. 3 hari kemudian bahasanya Bapak pulang ke rahmatullah. Saya tidak menyalahkan ini. Tidak. Cuma rumus-rumus ini Bu, kalau panen tuh genja sekali ya, baru saja. Baru saja menanam padi langsung tunai artinya menuai padi gitu. Kok dengan mudahnya, dengan itu, bukan saya menyalahkan Allah kemudian saya belum dikabul, bukan. Ini banyak, untuk jabatan-jabatan banyak sekali. Hal ini mungkin karena negatifnya penilaian saya ganti. Oke, nggak ada yang ngomong sih. Itu dalil itu, nih sajib lakum. Itu sebenarnya tidak berdiri sendiri ya. Suatu ayat atau mungkin sabda itu tidak sendirian, itu ada yang mendukung, ada juga yang meroya. Meroya itu istilah ilmu hukum ya, saya di fakultas hukum itu yang memperbaiki gitu. Jadi begini, ada dari Anas bin Malik ya, anna Umar bin Al-Khattab radhiyallahu anhu kana idza wahitu istasqa bil Abbas ibni Abdul Muttalib faqala Allahumma inna kunna natawassalu ilaika bihaqqi nabiyina wa taskina wa ana natawassalu ilaika bi'am nabiyina faskina fayusqauna, riwayat Bukhari. Nah itu artinya bahwasanya Umar bin Khattab apabila terjadi musim kemarau, ia meminta hujan kepada Abbas bin Abdul Muttalib, maka ia berkata, ya Allah, bahwa saya telah bertawasul kepada engkau dan Nabi kami, maka telah engkau turunkan hujan, dan sekarang kami bertawasul kepada engkau dengan paman Nabi kami, maka turunkanlah hujan itu. Maka diturunkannya hujan atas mereka. Hadis riwayat Bukhari. Dan ini sebetulnya banyak ya dalil-dalil yang begini. Jadi suatu ayat atau suatu hadis itu tidak berdiri sendiri begitu kan. Untuk as-ud'uni astajib lakum itu
bisa juga untuk ke sana Pak Haji. Cuman hal yang berkaitan dengan sama halnya gini, Pak Haji tahu kualitas supermarket. Nah, tahu supermarket, kemudian di sang supermarket tadi kita juga kenal. Ada orang ngiden di supermarket itu. Apakah salah Pak Haji kalau saya pun dengan sepenuh ongkos kendaraan transportasi menuju supermarket tidak harus mempercayai dengan keliling yang konon katanya kualitas yang sama, artinya ngider pakaian lah di rumah kita, udah ini aja sama harganya daripada Anda mengeluarkan ongkos supermarket. Kayaknya sementara kalau supermarket masih ada pun saya menuju ke supermarket Pak Haji. Ya, ini untuk pendapat yang masih sesuai itu. Kalau kita tadi bukan tidak menghargai, pastilah bukan Pak Haji. Jadi ketika kita ditanyakan super yang sangat super, ya udahlah kita ambil supernya walaupun kita susah. Itu kira-kira Pak Haji dengan kebodohan saya dipunten pendapat begini kan, Di? Ya itu logika ya, logika, pikir dari Pak Anto aja. Sebab itu ya, kita sendiri itu tingkatannya kan berbeda-beda, itu kebersihan, kemudian kedekatan gitu, dan selama itu ada wasilah ya kita pakailah gitu. Dan ada lagi nih surat Al-Baqarah ini ayat 154. Wala taqulu liman yaqtalu fi sabilillahi amwatun bal ahya'un walakinna la tash'urun. Janganlah kamu mengatakan terhadap orang-orang yang telah gugur di jalan Allah bahwa mereka itu sudah mati, bahkan sebenarnya mereka itu adalah masih hidup, akan tetapi kamu tidak menyadarinya. Itu surat Al-Baqarah. Jadi kalau tadi ya kualitas sama, itu kan yang digambarkan, dilogikakan, ini udah beda ya, kita ini kan bertingkat-tingkat seperti itu Pak Anto. Nah, kita kembali kepada hal ini yang saudara-saudara kita yang belum seiman yang masih ada di Hindu. Di situ kan ada kata Pak Haji, tingkat-tingkatan. Nah, kata-kata itu apakah kita menggambarkan dalam konteks berhadapan dengan Allah itu dengan kata-kata yang dipaparkan tadi oleh rekan-rekan kita atau umat lain di, ya bukan muslim sih, memang di situ ada kata tingkat-tingkatan itu. Apakah bisa kita gambarkan dalam itu tuh, walaupun kita sebenarnya dalam hati kecil itu berbeda. Rasul, Nabi, wali itu berbeda-beda. Apakah ada larangan khusus andai kata mereka itulah, beliau-beliau itulah langsung saja kepada Allah, andai kata ini sesuatu yang ini kan bukan merupakan kewajiban dan mungkin tidak merupakan pemaksaan dalam berwasilah Pak Haji Ganti. Iya bisa itu. Cuma itu doa itu ada yang sampai di sisi Allah itu. Doanya ada 3 itu. Doanya orang puasa. Nah, orang puasa juga itu kan kita ini kan puasanya beda ya. Selain daripada kewajiban, mungkin mereka sunah-sunahnya apa itu. Wah itu. Jadi ya itu juga bertingkat-tingkat gitu. Kemudian orang perjalanan, musafir. Kemudian 3 itu orang sakit atau disakiti. Nah ini yang bisa langsung nyampe itu. Demikian. Adapun kelas yang 3 itu kan kita tentu berbeda-beda ya. Demikian Pak Anto. Jadi selama itu ada ada penguat ya, ada penguat, kita itu boleh berwasilah itu seperti tadi ya, hadis Bukhari itu tadi. Jadi ya ada baiknya gitu, selain daripada kita itu kan saleh itu saling mendoakannya kepada orang tua, salihin itu tidak sendiri kita ini.
kita ini sebagai salihin, orang-orang saleh. Saleh itu artinya berkaitan dengan orang-orang tuanya gitu. Dan itu ya bisa ya Rasulullah atau mungkin para wali juga itu sebagai orang tua, guru-guru gitu. Demikian, jadi masih ada kaitannya gitu. Jadi istajib lakum itu kaitannya banyak, itu tidak berdiri sendiri ganti. Sangat setuju kalau persyaratan doa, sangat setuju sekali Pak Haji. Memang berdoa yang sangat terkabul itu melewat, yang cepat terkabul melewati beberapa persyaratan. Cuman konon komanya itu di belakang komanya, saya harus berwasilah, artinya dalam kategori tekanan untuk berwasilah itu kayaknya dalam persyaratan terkabulnya doa itu hanya Pak Haji beranu pada keijmaan. Ini bukan, saya tidak merendahkan bermazhab ijma, bukan ini, bukan betul Pak Haji ya, cuman dalam konteks itunya loh Pak Haji. Istilahnya kata orang Jawa sih nyagernang loh konon Pak Haji, punten ganti. Istilah Jawa juga itu ada, itu yang mana ya, para wali itu Jawa itu zaman Sunan Kalijogo itu dan Sultan Agung itu Jawa yang berkaitan dengan syariat itu. Ya tentunya gerakan itu karena ya jalannya itu, petunjuknya seperti itu gitu. Kita ya sholawat itu kan, doa-doa itu kan biasanya dibuka dengan sholawat. Demikian, dan itu tadi berwasilah seperti itu Pak Anto Gandhi. Iya, ya bukan saya tidak setuju Pak Haji, saya dengan Tate. Jadi arahnya lebih, dan akhirnya bukan negatif beliau berbuat setelah berijazah itu. Jadi kalau waktu memang ya berpahala, saya juga tidak mengurangi itu. Jadi istilahnya kalau kita dibilang ini sosialnya menipis, mungkin memperanu, dan banyak kita temui Pak Haji, sukses, bukan main suksesnya ekonominya. Yang sangat kurang setuju, walaupun ini kita kodrat Allah, mungkin nafsu saya, suudon yang sangat tinggi, itu pergantian sejodoh itu Pak Haji, dan dianggapnya sepeninggal ibunya anak-anak itu terhadap sesuatu yang sangat tidak tidak sangat berbobot. Ya udah, biasa ya istri meninggal ya beristri lagi, kenapa sampean sulit-sulit sekali. Aduh, bukan main ini dalam diri saya mungkin tidak mampu tuh. Ya sudahlah, silakan selamat berjalan dengan sangat sempurna, bukan main Pak Haji. Dan banyak mana, cuman saya tidak bertanya kata-kata dengan berpisahnya keluarga itu loh. Bersekian kali berkeluarga, sekian itu, yaitu dia ngersulanya. Kalau dia harus sombong berbicara, saya sekecap pun itu dikabul bahasanya, ini bahasa sombong. Akhirnya saya berdiam diri aja udah. Ya terima kasihlah atas petunjuknya. Mungkin belum saatnya nyampe ke diri saya gitu. Ini bisa dibuktikan bukan hajalan tadi ini. Dengan membaca ijazah sekian ribu per hari, itu betul dibuktikan dengan ekonomi ganti. Ya itu ya, sholat duha apa juga itu. Jadi ada pengganti ya. Ada itu penggantinya. Amalia itu bisa berupa ilmu, bisa berupa benda gitu ya, penggantinya itu seperti itu. Dan itulah jalannya itu, kita ini jalannya berwasilah itu, yaitu salihin, itu saleh itu kan mendoakan pada kedua orang tua itu, birrul walidain. Nah itu juga sebetulnya ya jalannya memang seperti itu. Jadi sudah tertibnya itu seperti itu, bukan udnuni astajib lakum itu berdiri sendiri gitu Pak Anto Gandhi. Ya, saya sangat yakin sekali apa yang dipaparkan Pak Haji untuk itu, sangat yakin sekali. Cuman sementara ini maksudnya petunjuk yang sebelum menemukan keruwetan jalan macam-macam, kita tanamkan ke, ya di samping kita doakan tidak bosan-bosannya setiap hari setiap waktu untuk anak cucu kita. Itu kadang-kadang
agak itu, terutama bulan Ramadan sering sekali menanyakan sesuatu yang berkaitan dengan agama, merupakan khususnya Islam merupakan suatu pemasungan kebebasan dia. Itu sering anak muda mengatakan demikian. Itu kita sarankan kepada cucu-cucu kita aja, bukan yang lain. Itu sering lupa Haji, sering sekali mengusulkan, artinya bukan mengusulkan, kita sebagai orang yang super hukum itu keterkakangan di dalam menjalankan syariat Islam itu lupa Haji. Kira-kira solusi terbaik gimana, gambaran yang bisa dituangkan Pak Haji terhadap saya untuk menuntun anak cucu ganti? Ya itu sebagai salihin soleh, solihin solehat itu aja, artinya berdoa kepada kedua orang tuanya selain daripada ya beragama secara tertib itu Pak Anto. Sederhana sebenarnya sih itu. Jadi itu juga orang tua itu kalau berdoa ya berdoa kepada anak, mungkin cucu juga orang tuanya berdoa, itu insya Allah itu anaknya juga akan baik-baik saja. Itu malah tidak disuruh sholat juga sholat sendiri itu Pak Anto, tidak lalu mencambuk gitu dengan sholat, insya Allah itu kalau kitanya berdoa itu untuk anak-anak itu Pak Anto ganti. Hal-hal yang berkaitan dengan unsur pekerjaan sehari-hari ini kadang-kadang waktuku habis begitu saja Pak Haji. Ya, meneliti anak cucu, ya banyak sih rekan-rekan ya udah pensiun 5 tahun masa harus mengejar-ngejar rupiah saja, dolar saja. Memang kebuktian kesederhanaan saya itu memang iya setiap kali mau, walaupun dengan bagaimana syariatnya itu ya datang rezeki itu karya itu masih ada, artinya alhamdulillah. Kalau Pak Haji tahu main kesini mungkin belum assalamualaikum cucu saya udah ngimpun-ngimpun gitu. 16 cucu dengan 7 cicit yang ada di sini kita kumpulin satu coupling itu di sini dipegakan. Jadi saya kaitan dengan cucu dengan sampai datang ke cicit itu belum putus bahwa dia udah punya suami, dia sudah punya istri, enggak, tetap kontak. Selagi saya ini ingin mengabdi dalam hal kebutuhan anak cucu dulu, belum ke umat lain gitu. Ya berikanlah kesempatan. Di samping kayak saya menibak atau ingin berusaha menghapus dosa-dosa yang lalu, kepengen begitu. Jadi tidak ada istilahnya cucu ngatur ini, ngatur kakeknya atau enggak, tidak ada. Saya tetap bersahaja dengan itu. Suatu kesenangan yang luar biasa hebatnya dalam hati saya baca aneh kata. Ada kesibukan cucu, cicit saya itu. Terus saya sedikitnya bisa menyelesaikan itu. Begitu Pak Haji ceritanya gitu. Ya barangkali Pak Haji menganggap konyol saya, ya nggak apa-apalah ganti. Oh enggak, itu udah dianggap baik itu karimah itu. Kalau itu mendoakan ya anak-anak cucu itu udah bisa disebut saleh itu, salihin. Demikian Pak Anto. Iya itu sebenarnya. Jadi makanya itu ada tahlil apa itu. Sebetulnya sih selain mendoakan juga ya tadi itu intinya sih mendoakan, dan kita ya bersama-sama itu saling mendukung. Jadi apa pertolongan itu sebetulnya mulai dari bumi ya, dari bumi dan ya orang-orang yang di sana gitu, di alam sana itu bukan karin itu. Kalau karin itu jin, kalau malaikatnya nggak tahu namanya, saudara kembarnya apa itu mengiring itu sampai ke ya, kalau ke neraka ya itu mengiring itu sampai ke neraka itu saudara kembarnya itu. Lalu nanti setelah dianya masuk neraka itu saudara kembarnya ke alam ini, ke alam surga ya, ke alam malakut gitu Pak Anto ganti. Nah ini kita anukan dengan ini ya, dengan sesuatu yang berkaitan dengan mungkin tidak sependapat dengan kita muslim.
Itu pernah saya nonton Roy Kiyoshi, nggak tahu dari jalur pendidikan agama mana, tapi dia mengatakan orang-orang yang pradosa meninggal itu katanya di sana menjadi hampiran sesuatu yang negatif, artinya kita bikin sebagai tuyul, kita bikin artinya fungsinya itu ada sebagian paham yang mengatakan ke sana. Nggak tahu ini paham dari mana, tapi saya pernah lihat Roy Kiyoshi berbicara demikian itu. Nggak tahu dari paham agama mana itu. Jadi berbeda dengan kita muslim kan, orang wafat sebelum masa takaran dosa, beliau kan akan membantu kita, konon katanya. Iya, artinya bayi yang wafat belum usia dewasa atau belum mukallaf gitu loh istilahnya, itu akan istilahnya mengabdikan diri kepada orang tuanya kelak ketika di akhirat. Bukan begitu Pak Haji kita dalam muslim ganti? Iya benar itu bayi yang wafat sebelum wafat mendahului orang tuanya itu akan menunggu itu dalam surgawi. Itu bisa jadi ke surgawi itu orang tuanya. Demikian. Adapun paham yang lain itu karena dia itu Hindu ya, dia hanya bisa melihat jin itu, belum bisa kalah malakut gitu Pak Anto. Alam jin itu Roy Kiyoshi, tapi sekarang lagi kena masalah itu Roy Kiyoshi, mungkin kena mirip dengan Nabi Adam itu. Ditipu dengan buah ganti. Pagi-pagi mangga ada yang lagi nih, yang tadi tak Pak Haji, mangga Pak Haji, ini ada tamu lagi. Iya silakan kan. Selamat pagi Pak Agus, selamat pagi Pak Ato. Itu gimana terimanya, bagus kan nih nanti? Terimanya jelek kecil gitu. Saya gede Pak Anto gitu, saya ekstra mendengarkan ini. Saya pakai lauk. Harus pakai middle gitu biar jelas gitu, lancar di moderasi ganti. Saya sekarang middle. Nah sekarang udah aduh saya ini mesti dicun lagi nih, aduh bunda iya sudah saya dicun lagi nih, SWR-nya ngejeblak ini. Gitu silakan, ada Pak Anto, saya standby dulu Kang. Terima kasih sebelumnya bagus. Saya Pak Anto, kedengar nggak nanti? Kedengar, cuman tidak sebesar Pak Haji, bener. Bukan sequel, cuman kalau bisa didekatkan dengan mikrofon itu bicaranya itu mungkin agak jelas ganti. Sekarang gimana? Ada dekat mikrofon, operators enggak ganti? Suaranya? Iya, enggak. Sayup-sayup itu banyak angin sekali itu suaranya. Iya si antenanya cuma sebatang pipa sayanya. Gitu, mungkin nggak nggak sempurna sekali saya dengarin itu. Jadi vokal itu 1-2 yang bisa keterima dengan paham ganti. Nah, sarang. Pak Anto. Bindeng suara yang bahkan suara bindeng apa gini? Iya, itu banyak sekali masih anginnya pesawat sayanya, resipnya mungkin ini. Punten sementara sama Pak Haji Agus dulu. Sekali kita resipnya mungkin radio sayanya ganti. Sekarang gimana Pak Anto? Saya pakai middle ganti. Iya susah itu, mungkin lokasi juga dan mengecil barusan itu Kang Farhan. Ya bagus itu. Iya lokasi ya blesak Pak bagus blesak lokasi ya sih. Sepancaran Pak, pinjem jalur. Apaan? Kang Rehan, monitor Kang Rehan. Rehan nggak ada, ya Farhan. Saya nyarinya Rehan. Kang Rehan.